Kawan Untidar, selamat jumpa lagi di Sareng Untidar, santai bareng Untidar. Dan kali ini saya akan menemui seorang narasumber dan kita akan ngobrolin soal zakat. Nah, zakat ini apa sih dan untuk apa gunanya di Untidar ini? Yuk, nanti kita cari tahu lebih banyak dengan beliaunya. Beliau lebih ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danu. Monggo. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sehat-sehat ya. Waktu dong kita ngobrolin soal ini unit apa tuh? UPZ. Oh unit iya boleh. Pengumpul zakat. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak sudah datang. Kita jalan-jalan yuk sambil ke masjid gitu. Bu, tak tinggal dulu ya. Dari mana tadi? Langsung dari kantor? Iya, dari ruangan. Mas, unit pengumpul zakat itu sebenarnya apa sih? Unit pengumpul zakat itu sebenarnya adalah organisasi yang berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional Ya. yang berfungsi untuk menghimpun, menyalurkan zakat dari pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Oh, jadi ini ada di semua instansi. Ada di semua instansi. Oke. Khusus untuk Universitas Tidar karena berada di bawah kementerian, maka dia koordinasinya di bawah Basna tingkat provinsi. Oke. Sementara kalau kantor-kantor instansi yang berada di bawah kabupaten kota, maka dia koordinasinya berada di Basnas kabupaten kota. Oh. Demikian Pak Jami. Jadi kita ada di, kalau Universitas Tidar ada di Badan Amil Zakat Provinsi. Badan Amil Zakat Ya. Provinsi. Ya. Ini kalau UPZ Untidar ini dibentuk pertama kali kapan? Sebenarnya sudah pernah dibentuk itu tahun 2021. 2021. Ya, kepengurusan pertama tahun 2021. Hanya karena beberapa personil itu sudah purna, sehingga Pak Rektor mengganti atau mengisi, membentuk pengurus yang baru. Baru 2023 ini kemarin 2023. diterbitkan SK-nya. Ya, Ya. jadi SK kita itu dari Basnas malahan yang mengeluarkan. Ya. Bukan rektor. Bukan. Oke. Justru Pak Rektor itu masuk sebagai pengurus juga. Oh. Begitu. Iya. Ada berapa pengurus? Saat ini ada 8 dengan penasihat pertama, penasihatnya adalah Pak Rektor sendiri. Ya. Kemudian ketua saya sendiri, sekretaris, bendahara, divisi penghimpunan 2 orang, divisi penyaluran 2 orang, dan satu lagi itu adalah bendahara. Bendahara. Ya, ada 7 orang. 7 orang ya. Betul. Ya. Kita sambil jalan deh. Oke. Ya. Kemana kita ya? Mas, kalau saya nanya ini, kenapa sih harus ada UPZ seperti ini? Ya, jadi UPZ ini kan upaya dari pemerintah itu untuk membantu sebenarnya, utama adalah umat muslim menjalankan kewajiban membayar zakat. Ya, selama ini pemerintah itu sejak awal-awal berdirinya itu kan tidak terlalu mengurusi ya urusan ini karena memang diserahkan kepada pribadi masing-masing. Cuman akhir-akhir ini sejak tahun 2003 dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 pemerintah membentuk satu badan yang mana Badan Amil Zakat Nasional. Tujuannya ada itu untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu begitu. Jadi ini kalau tadi kan untuk umat muslim, ini khusus umat muslim juga memang? Iya, zakat memang kan kewajibannya umat muslim ya, bagian pada rukun Islam. Jadi berarti di Universitas Tidar ini juga hanya berlaku untuk mereka yang muslim? Betul sekali. Iya. Ya. Terus kemudian kalau di Untidar ini, zakat itu nanti hasil zakat itu dikumpulinnya caranya gimana, Mas? Selama ini kita ada 2 metode. Yang pertama adalah via potong gaji. Via potong gaji. Ya. Oke. Jadi sebelumnya nanti seluruh pegawai akan diberikan surat kesediaan yang ingin berzakat lewat kampus, bisa mengisi kesediaan dan langsung dipotong gaji setiap bulan. Oh gitu ya. Atau yang kedua secara insidental, jadi setiap boleh saat boleh dia langsung membayar ke
UPZ, baik transfer atau cash begitu kepada UPZ bisa saja. Bisa langsung ada Bisa sudah ada langsung. nomor rekeningnya ya. Sudah ada. Nanti rekeningnya kita tulis di sini. Oke, siap. Oke, berarti bener juga ya harus ada apa namanya alternatif untuk mendaftar atau memasukkan dana itu ya, karena kan siapa tahu ada teman yang sebenarnya sudah saya udah zakat di tempat sana tapi nggak enak juga kalau mau ini, kalau rutin juga nggak bisa gitu. Tetap ada solusi tadi ya. Iya. Jadi kami tidak bisa memaksa ya. Iya. Karena namanya berzakat itu kami yakin sebenarnya walaupun di kampus mungkin tidak lewat kami, tapi di masyarakat setiap bulan itu sudah rutin berinfak, Iya. ya bersedekah, Iya, ya betul. bahkan mungkin di pondok pesantrennya atau di Iya. masjidnya. Ya, kami hanya selama ini menghimbau kepada pegawai yang ingin berzakat bisa melalui kami, karena zakat yang terkumpul itu nanti akan ditasarufkan bahasanya, diberikan kepada keluarga besar Nusa Tidar juga gitu loh. Oh, jadi hanya untuk internal. Betul. Ya untuk saat ini memang Saat ini ya. untuk saat ini Tapi ya. nanti kemungkinan Betul. juga Ke bisa depan untuk lingkungan ya kita berharap gitu ya. bisa meluas ke lingkungan sekitar kampus kita. Oke. Terus saya pengen ngerti juga ini Mas, apa namanya, zakat ini peruntukannya kan apa hanya untuk mahasiswa aja atau untuk mahasiswa juga berarti? Keluarga besar meliputi yang pertama adalah jelas mahasiswa, Mahasiswa. karena mengingat masih banyak mahasiswa yang kurang mampu ya. Yang mampu ya. Yang kedua adalah para OB ya, tukang parkir, Ya. tukang bersih-bersih kampus. Nah, itu yang Ya. menurut kami juga merupakan orang-orang yang masih berhak mendapatkan zakat, infak, sedekah dari kita begitu. Ya, itu paling utama. Kemudian kalau sudah cukup, kita bisa meluas kepada masyarakat sekitar kampus kita. Iya. Kalau jenis-jenis zakat itu sendiri, kan saya tahu ada zakat, ada infak dan sebagainya. Di sini juga seperti itu. Oh iya, jadi yang perlu kita pahami, zakat itu ada beberapa macam Pak Danu ya. Iya. Yang pertama jelas ada zakat fitrah, Zakat fitrah. ya zakat jiwa istilahnya ya. Iya. Itu biasanya diberikan pada saat bulan Ramadan seperti ini. Menjelang Idul Fitri. Betul. Iya. Yang kedua ada zakat profesi, Mas. Zakat yang profesi. kekinian itu namanya zakat profesi. Ah. Ya, jadi dibebankan kepada penghasilan dari profesi yang kita jalani. Ya. Kalau kita dosen, maka gaji kita itu ada kewajiban seperti mengeluarkan itu ya. zakatnya. Itu berapa? 2,5% 2,5% harusnya ya. Iya, 2,5%. Iya. Tapi apa di aturan kita itu juga kesanggupan itu juga ditulis 2,5% Ditulis itu? juga, betul. Ya. Oke. Itu zakat profesi ya. Kemudian ada juga zakat mal namanya ya. Zakat mal. Zakat mal itu ya zakat harta benda, harta kekayaan. benda. Ya. Biasanya ukurannya adalah emas. Mas. Ya, 100 gram emas. Ya, itu telah mengendap selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Ya. Gitu ya. Atau kemudian ada juga zakat tabungan ya. Kalau kita punya tabungan di bank sudah mengendap selama 1 tahun, sebesar nilainya itu adalah 100 gram emas, maka itu juga wajib dikeluarkan Berapa persen? zakatnya. 2,5%. Oh, tetap 2,5%. Ya, Minimal, minimal ya. ya. Dari 100 gram emas itu. Dan itu bisa didaftarkan juga semuanya di sini. Bisa, ya. Oke. Jadi memang banyak. Ada lagi misalnya kalau kita pertanian, ada lagi peternakan ya. Nah, itu semua bisa ditampung melalui UPZ ini. Tapi kalau di kampus ini mungkin ya paling zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi ya. Profesi itu tadi. Ada lagi infak sebenarnya Pak Dan. Infak. Kalau infak itu tidak mengikat terikat ya. berapa jumlahnya, itu terserah ya, termasuk sodako ya. Nah, jadi kita semuanya insya Allah bisa memfasilitasi warga kampus yang ingin berinfak, bersedekah dan berzakat kepada kita. Oke. Terus kegunaannya Mas, sebenarnya yang zakat, infak, sodako dan semuanya itu boleh digunakan untuk apa aja sih? Apa misalnya nih kita serahin langsung ke yang berhak dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditentukan, atau kita juga boleh nggak sih untuk kegiatan kampus gitu? Ya. Jadi perlu dibedakan penggunaan antara zakat, infak atau sedekah. Ya. Kalau zakat sudah ditentukan siapa yang berhak itu, ya. Dan penggunaan zakat itu sebenarnya lebih kepada untuk kebutuhan pokok sebenarnya, ya. Ya untuk makan, ya untuk pakaian, ya untuk kesehatan, ya.
utamanya adalah makan, ya kalau zakat itu, karena memang itu diperuntukkan bagi fakir miskin, ya yang mungkin dia penghasilannya kurang, ya makan aja nggak untuk bisa. makan aja kurang, nah itu makanya dipakai zakat itu untuk mensupport itu. Mahasiswa juga termasuk fakir banyak sekali ya. Ya, mahasiswa bisa masuk kategori penerima sebenarnya. Iya, oke gitu ya. Iya, Memang karena gitu. karena mahasiswa itu kan masuk golongan fisabilillah sebenarnya. Fisabilillah ya, Orang yang sedang maksudnya, menuntut ya. ilmu. Betul. Maka walaupun dia sebenarnya itu mampu secara ekonomi, sebenarnya dia berhak. Berhak gitu ya. Ya, apalagi kalau dia sendiri tidak mampu, maka jauh lebih berhak lagi. Tapi kalau dia pakai untuk biaya pendidikan gitu boleh nggak sih? Boleh, Nggak hanya makan aja. boleh. Ya? Zakat untuk membantu mengurangi beban bayar Uang kuliah. uang kuliah atau biaya hidup mereka, ya beli buku, bayar kos, boleh. Ya. Iya, iya. Nah, sementara infak, sedekah itu peruntukannya bebas. Ya. Dalam artinya lebih luasa. Dia bisa untuk membantu dana zakat untuk menutupi kekurangan. Kalau misalnya kita mau bantu 10 orang nih, Ya. ternyata zakatnya hanya mampu 5. Ya. Bisa ditambali dengan infak, sedekah. Ya. Tetapi kalau infak ini spesifiknya sebenarnya dia bisa lebih luas untuk bantuan-bantuan lain ya. Misalnya kayak bencana alam, ya. Bantuan sosial, kemanusiaan, Ya, ya. sosial kesehatan dan seterusnya, itu bisa lebih leluasa. Boleh nggak sih panitia itu menggunakan anggaran itu untuk kegiatan kampus gitu, boleh nggak sih Mas? Kalau yang dari infak boleh, Oh, dari infak boleh? boleh. Bisa, ya? Kalau zakat tidak boleh, Zakat langsung harus ke langsung individu. kepada yang si fulan, si siapa fulan, gitu betul. Ya? Oke. Iya, Wih, tercerahkan di saya nih. betul betul. Karena kan siapa tahu ada yang curiga ini jangan-jangan dipakai untuk apa nih gitu. Enggak. Bahkan kalau di kampus-kampus yang sudah bagus UPZ-nya, itu dia bisa mendirikan asrama. Ya, dana infak itu dibuatkan asrama untuk mahasiswa yang tidak mampu bayar kos. Oh iya? Nah, dia bisa tinggal di situ dan gratis. Wih, Untidar bisa Itu dong. Harus sangat bisa, mungkin, ya. sebab potensi Untidar ini juga besar Pak Danu. Ya. Ya, sangat besar. Ya, kalau dengan potensi yang sedemikian besar, saya kira apapun bisa kita lakukan dengan dana itu gitu. Iya, 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 iya. Ya, mohon kita dukungan ya, support dari seluruh. Husnudon lah ya. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau masalah pengelolaan, ya insya Allah kami ini karena berada di bawah Basnas, setiap bulan kita melaporkan ke Basnas, ya, jadi bisa dilihat laporan Ya, ada di keuangannya. Basnas tuh kelihatan Ada. ya, Untidar ada berapa. Ada, gitu. ada. Tapi kalau nama-nama yang muncul gitu juga dimunculin. Nama-nama tidak dimunculkan, tapi kita punya datanya. Ada database-nya, ada datanya. ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa. Gitu ya. Penerimanya siapa, dari siapa itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Oke, sambil jalan lagi. Mas Wahyudi, Ya. kalau Animo, kan ini kan berdiri tahun 2023 barusan. Betul, Tapi kan kita juga dari UPZ informasinya sudah menyebar ke mana-mana. Ya. Terus Animo dari rekan-rekan Civitas, keluarga besar Untidar itu gimana dengan ini? Sejauh ini memang kita perlu akui bahwa animo keluarga besar belum maksimal ya. Ya. Karena kalau dari record yang kita punya, per bulan itu pemasukan infak, zakat dan infak termasuk sedekah itu maksimal baru 6 juta Per bulannya? per bulannya. Oke. Ya. Dan itu masih jauh dari potensi. Iyalah. Ya, kalau potensinya mungkin nyampe sekitar 30-an juta lebih Harusnya setiap ya. bulan. Ya, oleh sebab itu ya kami selalu mengingatkan, menghimbau melalui media yang kita punya, Iya. ya untuk bisa memanfaatkan UPZ ini menyalurkan zakat infak sedekah keluarga besar Untidar. Oke Mas, kalau sekarang, kalau tadi kan sudah ceritakan bisa langsung dipotong Iya. dari gaji Iya. gitu. Nah kalau yang tidak, tadi kita belum nyinggung nih, bisa dikirim kemana? Sebenarnya ada dua cara lagi. Yang Iya. pertama selain potong gaji, yang bersifat insidental bisa transfer. Transfer Ya. kemana? Ada 2 rekening yang kita punya. Ya. Yang pertama di Bank Muamalat itu khusus untuk infak. Oh, yang Ya, muamalat betul. khusus infak. Jadi di nomor 50200 28715. Ya. Itu kemudian di Bank Syariah Indonesia itu khusus zakat Pak Danu. Jadi kita Oke. bedakan memang. Ya. Kalau yang dari zakat ini di nomor 506
603 003 Di Bank di Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu selain infak. Selain infak, khusus zakat saja. Oh, khusus zakat aja. Ya. Jadi memang kita pisahkan biar tidak tercampur. Iya. Karena yang penggunaannya berbeda itu tadi. Iya, iya. Nah, yang ketiga kita menyediakan juga Ya. layanan jemput zakat, Pak. Layanan jemput zakat bisa. Ya, bisa. Jadi kita kan- tinggal kontak Betul. kontak person yang ada di. Betul. Ya, Oh. nanti ada mahasiswa yang kami bentuk sebagai duta zakat Ya. untuk menjemput zakat infak yang mau disalurkan. Amanah ya. Amanah insya Allah. Ya, semua tercatat dan terlaporkan. Iya, iya. Begitu. Apa namanya? Keterbukaan informasi publik ini. Iya. Insya Allah. Ya, ya, ya harus gitu ya. Betul, betul. Karena kan ini urusannya sama duit orang banyak. Iya, betul, Pak. Terus ketermanfaatnya juga harus Betul. benar-benar terjaga gitu loh. Iya. Oke Mas, ini sepertinya sudah menjelang Oh ya, jam Zuhur. berapa? Oh iya, Iya udah kan? ambil zuhur, betul-betul. kita sholat. Nggak dulu. terasa kita jalan ya. Iya. Loh Mas, ini ada apa ini Mas? Oh iya, ini Pak Danu. Jadi khusus Ramadan ini, UPZ itu membuka layanan stand membayar zakat fitrah. Oh. Ini adik-adik duta zakat kita. Nah, Iya. ulang ketuanya. Oke, Ini yang halo. harinya bertugas mungkin ya. Iya. Ya. Puasa nggak? Pertanyaannya retoris ya. Pasti puasa dong ya. Nah. Ini tiap hari jaga gini atau gantian-gantian gitu? Tiap hari ada shiftnya, satu harinya 2 shift. Oh, Dan tiap shiftnya itu 4 orang. oh gitu. Oh ya. Hari ini sudah dapat berapa? Banyak? Selesai lihat ya. Berapa? 30-an. Sama udah ada satu halaman lagi yang udah ada saya. Oh ya, hari ini aja. Enggak, itu udah. Oh, udah kemarin-kemarin. Tapi ini yang bayar di tempat, sedangkan ada juga bayar secara transfer. Oke. Keren. Ya. Jadi memang jemput bola seperti itu ya. Iya. Oke. Kawan Untidar, itu tadi ngobrol kita sama Pak Wahyudi dan teman-teman dari pengumpul zakat fitrah di Masjid kampus ini. Kita akan ketemu lagi, ngobrol dengan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang menarik lagi seputar Universitas Tidar. Saya Danu, pamit undur diri. Wassalamualaikum.